Tidak terbatas sebatas itu saja. Upacara dibuatkan bandan gaya nang benah oton ke pragat gitu. Tidak semudah artinya pragat bandan gitu nih. Sesungguhnya hal-hal seperti ini ngomong aksara, kita harus mulai orang yang expert aksara. Sekarang orang yang expert aksara yang mana sih? Apakah orang bisa memantau dia expert tentang aksara kan? Kita perlu kaji lebih dalam lagi. Kalau kita berbicara sastra, gitu, mereka yang seorang Brahmana lah yang sebetulnya yang expert aksara. Dalam tanda kutip ya Brahmana, baru disebut dengan gitu. Orang yang menguasai sang yang ngaji lah disebut dengan Brahmana. Gitu. Kalau yang tidak memaham tentang sang yang ngaji, dia bukan Brahmana sesungguhnya. Gitu. Karena ini Brahmana ngomongin ilmu berapa ngomongin api karena aksara itu adalah esensinya adalah apa? Ini kan gini Pak Mangku. Ini mumpung ada semeton yang hadir juga. Minta waktunya Pak Mangku. Mungkin ada pertanyaan dari semeton yang hadir, silakan. Nah, yang mutakan kedik ke angku. Dari tadi kan bahasnya pasak wetu. Pasak wetu berarti berkaitan dengan weton. Yang tiang lihat belakangan ini atau di sekitar saya ada nak ngotonin, ada nesing. Jadi sebenarnya otonan itu apakah itu merupakan salah satu kewajiban atau hanya sebuah seremonial perlu atau tidak perlu? Nikah dumun Rahayu liges kan. Ini cara menjawab tuh gini. Kita langsung jawab ya. Iya, langsung mantan. Sekarang kita gini. Kita memahami bahwa manusia dodonan hanya lekat link di orang tua, padahal manusia dodonan lekat link di aksara. Oke? Nah, di situ dulu. Bahwa sesungguhnya kita ngomongin wetu dalam konteks pawetonan, kita ngomongin aksara. Sehingga tatkala kita ngomongin aksara, berarti kita ngomongin pati urip. Manbo mau sen pati urip, niki kan hidup. Aksara Bali ini kan aksara hidup. Oke? Paham sampai di situ dulu gitu. Aksara Bali itu aksara hidup. Oke. Jadi kalau sesuatu yang hidup ini kita tidak maintenance gitu artinya. Kita tidak diupopiro gitu. Pawatonan, ritus pawatonan, ngotonan dalam tanda kutip itu kan adalah sebuah dalam konteks kita mengupopiro dari manusianya karena dia hidup dipelihara gitu. Ada hidup cara tanam caranya sing kan mati. Oke? Tak kala kita bahas manusia itu adalah aksara. Aksara itu adalah aksara Bali, adalah aksara hidup. Maka aksara hidup nenek otomatis kan harus kita upopiro. Salah satu kenapa kita ngoton itu adalah upopiro aksara. Kita mengupopiro aksara itu. Yang ngupopiro badan kan bang makan nih. Tapi mengupopiro jong nenek apa? Dewa sebagai aksara. Apa harus asupan apa harus dibeli? Kan ritus nih. Itu adalah salah satu itu, termasuk ngodalang apa adanya ngupopiro itu. Oke, paham di situ? Maka sangat penting sekali kita melakukan mengupopiro melalui ritus otonan ini, mengupopiro aksara melalui ritus aksara, artinya mengupopiro aksara manusia melalui ritus pawotonan itu.
Sekarang pertanyaannya kan, apakah wajib? Perspektif tidak, ya wajib. Termasuk loh, wani, banci, ya, karena dia manusia. Sepanjang yang udah di manusia gitu, sampai tua sampai. Artinya melaksanakan otonan itu tidak ada kaitan dengan desa Kalepatra nih. Karena kan ada yang mengatakan, oh cara di desa Tiang nak sampai oton kan selesai. Dan ada wilayah lain setiap 6 bulan otonannya gitu. Ya. Itu tidak berkaitan. Kembali kepada konsep nak ngoton, apa sih sebetulnya? Nak ngupo piro aksara manusia. Nah gitu, artinya kan di desa A hanya di anu kan apa kan sehingga kengken ya no komen itu wilayah rasa ya. Tapi kalau kita mau masuk ke logika bahwa moton itu apa sih gitu, moton itu kan kembali kepada sebuah ritus yang dibuat untuk mengupo piro aksara manusianya. Yang aksara dewa ini modal lah, ya sebutan adalah. Iki berkaitan juga nyambung dadasnya ke angku wau ke angku nikang loh muani banci wajib. Yang sering terjadi nih mungkin ketika seorang wanita sudah keluar menikah, biasanya anak jak kurang dengan nege noton ini dia sing ten moton dia sing ten moton katanya karena sing ada yang ngotonin gitu. Nah itu berkaitan juga dengan nak ngotonin nike kone wajib ane ngembasang gitu. Jadi siapa sih yang kewajiban dari orang tua? Jadi siapa sih yang wajib mengotonin? Siapa yang wajib diotonin? Ketika misalnya seorang wanita sudah menikah, ketika tidak ada orang tuanya lagi, apakah nih ke mertuanya boleh atau ke suaminya boleh? Kenten, yang mengeksekusi atau ngayenang ngotonin ragane. Yang jadi kan gini, kalau kita berbicara lo nenek sudah di kewajiban dari orang tuanya sudah diambil oleh suaminya, ya suaminya ngoton yang mengeksekusi, yang bisa kan mungkin matuane orin, yang bisa mo'ne orin, yang bisa ngal. Artinya kan tetap yang itu diri sendiri kan juga bisa. Inti dari sebuah ritus ngoton itu kan untuk mengupo piro dari manusia. Tapi secara teknis, maksudnya kita ngomong teknis nih maksudnya. Ritusnya seperti apa? Ngomongin teknis gitu. Tak kala kita ngomong tergantung dari ini. Tak kala kita ngomongin ritus yang lebih besar sampai berapa kalau ngedon yang kalau ngedol sulingih pun tadi. Oke? Yang sing adanya kan didapat kan memperagat. Artinya kondiri dengan ayah pun ayah pun dapat. Sing perlu gayanan ayah abang mau tumbang 5 minimal atau gayanan sayur atau apa. Inti dari sebuah mau kan dapatan itulah yang menjadi kata kunci dari sebuah dalam ayah abang pelanggan itu yang pentingnya adalah dapatan ya. Bandar 5. Jadi kan kalau kita tidak ngomongin upakara atau bandan yang lebih luas, lebih perspektifnya lebih luas atau lebih besar kan, ya diri sendiri kan gayanan dapat. Artinya kan katur malu kaya bang malu artinya ke dewan aksara di dino itu gitu. Terus sudah tatap kan itu yang kuncinya mengupah piro. Kedewaannya kemanusiaannya maronya nan kebutaan ada segaan yang akan dadas ya metaken rumahku. Nggih, lurus. Nah, ini dianggap boleh mirang kan wonten wastana pada saat momentum dia otonan. Nggih. Si anak ini si manusia niki kan. Nggih.
diperbolehkan untuk meminta haknya dia. Ya, oke. Karena dalam otonan itu kan dia membayar sebuah kewajiban karena. Napi ini ke bentuk ritusnya kewajiban dan hak dalam otonan nih ke. Ini beda kan kita berbicara tentang otonan lekat aksara di satu oton dan otonan reguler nih. Ini cina maksudnya nih. Yang kalau otonan kan kita berbicara tentang supaya lekat. Tak kala supaya lekat, dan perlu opofiro nih. Maka setiap 6 bulan minimal dapatan. Yang setiap 6 bulan nih kok. Ya setiap 6 bulan kan ya artinya malah ya bagian dari keluarga. Napi Banten nih kok gitu. Banten nih seminimal mungkin kan yang ngomongin lekat dia kan udah prosesnya panjang. Prosesnya banyak saat otonan kan. Di situ ada proses mepetik dan seterusnya turun ke tanah. Yang setiap 6 bulan tergantung dari kemampuan kita. Mr. Madya Utama itu kan kemampuan. Sesing-sing ini tak dapat kan gaen. Yang itu gaennya ayah abang tumpang limo di pras pengambilan. Jadi gaennya sesayut apa. Tak kala kita ada hal-hal yang memang kurang di dalam konteks mengupop pira gitu. Kok raga-raga asane sing ini minimal sayut apa atmorau atau purna jiwa yang mulai ke dalam diri atau ke dot yang lebih secara materi ke apa dani merterau berarti kita mendapatkan materi. Kita ngomongin berarti bisa dikatakan dalam tambahan sesayut. Dalam pengambilan itu sayut bisa dibilang sebuah permintaan ya daripada aksara. Ya. Aplikasi yang kita akan harapkan dari sebuah ritus itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Mangku. Banyak juga yang mengatakan yang pertama di mana kita harus melakukan otonan ini. Apakah ada yang bilang balik di laut kah? Atau bisa di kamar? Atau di ajang, di sanggah gitu. Ini kan Dumun. Ya. Kalau tempat ya tepat, kalau kita ngomongin di rumah kan di balai. Di balai Semangin. Di balai Semangin. Sekarang pertanyaannya di mana letak balai Semangin itu? Dalam pengerajaan harus ada di tataran manusia dan buta, bukan di tempat dewa. Yang ngomong manusia, tegak manusia di dalam karang kita kan berarti ada di balai Semangin. Bagaimana dengan yang kayak mungkin niki rantau kos dia mau melakukan sebuah otonan di kamar seperti itu bisa? Enggak bisa. Artinya kan gini, lebih baik di natah kan, di ruang terbuka. Bukan di kamar gitu ya? Atau di sanggah? Di sanggah pun juga enggak. Di sanggah juga enggak, karena ini kan ranahnya ke manusianya. Oke. Terus pertanyaan kedua, boleh enggak melakukan otonan itu dikala yang mau diotonin ini sakit atau cuntake dalam kurung mens datang bulan lah gitu. Kenapa ini kau Yang ngomongin tak kala ngomongin ritus itu, niki sudut pandang dia. Tak kala kita berbicara tentang manusia gitu, dengan cakupan dia tidak bisa melakukan koneksitasnya kepada dewa, maka batasin upakara. Sebab kelahiran harus dilakukan ritus. Pada saat dia berhalangan haid, ya ritus dapatan tidak, artinya hanya ke manusianya, natap ke manusianya saja. Artinya boleh Menurutnya. Oke. Monika, mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan dari Semeton Gama Bali sudah terjawab sama Kak Mangku sebagai narasumber. Mungkin nanti kalau misalnya ada lagi pertanyaan yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di fanspage-nya Gama Bali. Akan kita buat postingan terbarunya, video terbarunya.
Enten. Sampun Pak Mangku, Oh, sinap santi. untuk Rama Santi. Om Santi 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 Om.